Sebagai lanjutan dari episode sebelumnya, jika petugas perobohan gedung Gimga terkejut melihat pesta besar yang diadakan di sana, mereka lebih terkejut lagi dengan kedatangan duta besar dari Italia, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perobohan gedung. Akhirnya, Pak Sekdu mendapat telepon dari bawahannya jika mereka tidak bisa merobohkan gedung karena pesta yang diadakan dihadiri oleh duta besar Italia. Sementara Chaeyoung mengobrol dengan Vincenzo tentang apa yang sudah dilakukan Vincenzo untuk menunda perubahan gedung Gimga Plaza. Chaeyoung sangat mencurigainya karena tidak mungkin seorang mau mengeluarkan uang pribadinya demi gedung ini. Pasti terdapat sesuatu yang sangat penting dan disembunyikan darinya. Vincenzo hanya mengatakan jika ia mencintai gedung ini tanpa alasan. Duta besar Italia memanggilnya sehingga ia segera turun untuk menikmati pesta. Setelah pesta selesai, Vincenzo terus memikirkan bagaimana cara menghentikan pengganti karpet penghangat di kuil Nanya agar tidak mengganggu basement emasnya. Ia juga menemukan sebuah informasi jika perusahaan farmasi bubble ini merupakan pembuat dan penjual obat-obat terlarang. Keesokan harinya, Chaeyoung dipanggil oleh Pak Han dan Bu Choi yang marah besar karena Chaeyoung tidak memberitahukan tentang kejadian yang besar ini. Chaeyoung meminta maaf dan memberitahu jika ia akan melakukan semua dengan benar untuk kedepannya. Chaeyoung menyuruh Junwoo, asisten magangnya, untuk mencari tahu tentang Yu Min-chul, seorang peneliti farmasi bubble yang menghilang. Kemudian Junwoo memberikan data yang diminta Chaeyoung tentang pengacara Vincenzo. Namun, Chaeyoung tak menemukan catatan kriminal apapun dan sangat terlihat bersih. Selanjutnya, Vincenzo datang ke restoran Chef Toto. Ia memaki pizza yang ia minta dibuatkan seperti pesta semalam yang katanya sangat digemari duta besar Italia. Setelah menghina makanannya, Vincenzo keluar dengan memberikan uang atas apa yang sudah ia pesan. Saat berjalan keluar, ia tak sengaja menyenggol An Ki-sek, petugas badan intelijen yang menyamar untuk menyelidikinya. An Ki-sek mencoba menyapa dengan alasan ia bertemu dengan Vincenzo di pesta semalam. Setelah itu, An Ki-sek mencoba merayu Chef Toto agar ia diterima menjadi asistennya. Padahal, ia hanya berpura-pura untuk menjadi dekat dengan Vincenzo untuk menyelidikinya. Tak lama kemudian, Vincenzo dipanggil ke kantor Pak Hong. Vincenzo memberitahu jika perusahaan farmasi bubble ini merupakan produsen narkotika karena mereka memproduksi obat-obat terlarang yang bernama RDO. Semua terkejut karena mereka pikir perusahaan farmasi bubble hanya memproduksi obat pereda nyeri. Saat itu juga Vincenzo mendapat telepon dari pihak karpet penghangat sehingga ia segera menuju kuil dan Vincenzo membantu biksu di sana untuk memasangkan karpet penghangat. An Ki-sek yang membuntutinya terkejut melihat apa yang terjadi karena perbuatan Vincenzo yang sangat mulia. Setelah melihat membantu, Vincenzo berjalan untuk pergi. Ia tak sengaja bertemu dengan segerombolan siswa yang sedang merokok. Dengan rasa kesal, para siswa dinasehati oleh Vincenzo mencoba untuk melawannya. Namun, Vincenzo berhasil melawan mereka sehingga semua kabur atas peringatan Vincenzo. An Ki-sek lagi-lagi sangat terkejut melihat perilaku Vincenzo yang seorang mafia ini justru berbuat baik. Sementara Chaeyoung mencoba terus mencari tahu tentang Yu Min-chul, peneliti bubble yang kabur tetapi ia tak berhasil. Junwoo terus membujuknya untuk keluar dari kasus bubble dan bekerja di firma lain. Namun Chaeyoung memarahinya karena firma kecil tak akan bisa membayarinya. Junwoo juga memberi saran jika sebaiknya Chaeyoung menemui ayahnya dan menanyakan tentang Yu Min-chul.
tiba-tiba Chae-yong mendapat telepon dari atasannya jika nanti malam akan diadakan makan malam bersama dengan para pengacara. Ternyata Pak Hong sudah menemui Yoo Min-chul. Peneliti yang kabur ini sudah diberitahu tentang percobaan pembuatan narkoba RDU yang dilakukan oleh farmasi Bubble. Min-chul menceritakan pengalaman kerja dengan farmasi Bubble yang sangat kejam. Ia meminta Pak Hong untuk menjamin keselamatan dirinya dan keluarganya jika ia bersaksi di pengadilan. Namun Pak Hong berpura-pura mengetahui tentang RDU ini saat Visenjo memberitahunya. Saat ia sedang mengobrol dengan Visenjo, ia mendapat telepon dari rumah sakit kliennya sehingga ia harus segera ke sana. Dan ia pun mengajak Visenjo untuk datang. Mereka menuju rumah sakit dan melihat Jeng-ja mulai kritis. Visenjo tak mau masuk dan membiarkan Pak Hong mengobrol bersama Jeng-ja, kliennya. Pak Hong mengenalkan Visenjo dengan kliennya ini. Visenjo meminta izin untuk keluar dengan alasan untuk mengangkat telepon. Sebelum pergi, ia menguping pembicaraan mereka jika Jong-ja tidak melanjutkan sidangnya karena sudah tidak akan lama lagi hidupnya. Visenjo pun mendapat telepon dari Pak Dek-jin untuk mengatakan sesuatu kepadanya. Di sisi lain, Chae-yong makan malam bersama dengan para pengacara lainnya. Myung-hae yang hendak mempermalukan justru dipermalukan balik oleh Chae-yong. Visenjo bertemu dengan Dek-jin untuk memperingatinya atas perobohan gedung Gimga. Dek-jin yang awalnya mengejeknya langsung terdiam melihat berkas yang diberikan oleh Visenjo beserta foto bukti perselingkuhannya. Visenjo meminta Dek-jin untuk menunda perobohan hingga 2 bulan ke depan, dan jika mau merobohkannya harus dengan bawahan Visenjo. Rencana Visenjo ini berhasil membuat Dek-jin menyuruh bawahannya untuk menunda perobohan. Sepulang dari makan malam, Chae-yong mendapat pesan dari ayahnya yang mengajaknya untuk datang ke rumah. Ayahnya memberitahu jika farmasi Bubble ini adalah produsen narkotika sehingga ia harus melawan mereka. Ayahnya mengatakan hal ini dikatakan oleh Visenjo sebagai pengacara Itali saat paham apa yang sedang terjadi. Namun Chae-yong justru marah karena perkataan ayahnya ini menyuruhnya kalah di persidangan. Visenjo yang juga mendapat pesan dari Pak Hong atas ajakan minum bersama segera menuju rumah Pak Hong. Chae-yong meminta Visenjo untuk tidak membicarakan hal yang konyol kepada ayahnya tentang farmasi Bubble tersebut. Dia juga memperingati Visenjo untuk tidak mencampuri urusan ini. Pak Hong dan Visenjo minum bersama. Visenjo mencoba bertanya tentang keadaan klien Pak Hong. Namun Pak Hong justru menyuruh Visenjo menanyakan keadaan pada ibunya. Visenjo terkejut karena Pak Hong mengetahui jika Jong-ja kliennya ini adalah ibu Visenjo. Ternyata Pak Hong menyadari hal itu sejak persidangan awal ia melihat kemarahan Visenjo. Dan ia tambah yakin saat melihat Visenjo berada di penjara wanita. Seorang datang ke villa dan memotong gas berbahaya yang ada di sana. Semua karyawan farmasi Bubble di sana terbangun karena mencium bau yang tidak normal. Mereka terkejut melihat gas terbuka dan terdapat bom di sana. Namun, sebelum mereka kabur, semua villa terbakar akibat ledakan yang sangat besar. Kejadian tersebut langsung ditanyakan di televisi. Pak Hong yang melihat hal itu langsung tidak kesal dan marah karena farmasi Bubble ini benar-benar harus dimusnahkan. Pak Han dan Bu Choi sedang membicarakan berita terkini tentang villa yang terbakar dengan memakan korban pegawai farmasi Bubble. Bu Choi mengatakan jika mungkin ini peringatan dari pihak farmasi Bubble agar menyuruh mereka untuk bekerja dengan benar atau akan dilenyapkan begitu saja seperti kebakaran villa tersebut.
Tak lama kemudian, Pak Han mendapat telepon dari redaktur farmasi Bubble yang ingin menemuinya. Pak Hong bersikeras ingin melihat TKP, tetapi petugas tidak mengizinkannya. Vincenzo mencoba menarik Pak Hong dari sana dan memberitahukan jika sebaiknya mengikuti perkataannya. Namun Pak Hong justru kesal karena jika mengikuti Vincenzo membiarkan farmasi Bubble ini akan semakin membahayakan orang-orang. Vincenzo memberitahu jika ia akan membeli gedung ini dan membiarkan mereka tetap tinggal di gedung ini tanpa membayarnya. Namun, salah satu penyewa merasa curiga akan niat Vincenzo, tetapi karena banyak yang setuju, mereka pun akan mempercayainya. Bu Choi menyuruh Cha Yong untuk berhenti dari kasus ini karena dirinya yang tidak fokus akibat harus bersaing dengan ayahnya sendiri. Akan tetapi, Cha Yong tetap bersikeras jika akan melakukan persidangan ini. Cha Yong menemui ayahnya dan menyuruh ayahnya untuk tidak terlibat dalam persidangan dengan menyangkut pautkan masalah mendiang ibunya yang meninggal karena kesibukan ayahnya ini. Cha Yong duduk sendiri di depan minimarket sembari memikirkan apa yang dikatakan ayahnya. Tiba-tiba Vincenzo datang, menghampirinya yang baru saja dari minimarket untuk memberitahu jika apa yang dilakukan Cha Yong sangat kekanak-kanakan dan bukan sesosok pengacara. Vincenzo yang juga menyuruh Cha Yong untuk bertemu dengan ayahnya di bar favorit, setidaknya meskipun tidak minta maaf ia harus datang. Saat hendak pergi, penjaga minimarket itu memberikan payung kepada Cha Yong dan mengatakan jika lelaki yang barusan menyuruhnya untuk memberikan payung ini. Di sisi lain, Yu Min Chul yang sedang menulis mendengar ketukan pintu di kamarnya yang mengatakan jika itu adalah polisi. Ia langsung kabur, lari dari kejaran polisi dan mencoba menghubungi Pak Hong. Namun Pak Hong sedang keluar bar sehingga panggilan itu dilihat oleh Vincenzo. Vincenzo langsung terkejut karena nama kontak yang menelpon Pak Hong ini adalah RDU, seperti nama narkotika yang ia bicarakan dengannya. Vincenzo pun menanyakan hal ini saat Pak Hong kembali. Ia merasa kesal karena Pak Hong menyembunyikannya sesuatu ini darinya. Pak Hong langsung menelpon kembali peneliti itu. Namun saat Pak Hong sedang menelpon, sebuah truk menabrak kaca bar dan mengenai mereka. Hal itu membuat mereka pun terluka.